Halo saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Seperti biasa saudara, Sapa Kendari ini kita akan membahas informasi atau permasalahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan di Sapa Kendari ini kita akan memberikan solusi yang terbaik terkait tentang permasalahan itu. Nah, tema yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini saudara terkait tentang banjir di wilayah Konawe Utara, khususnya di Jalan Trans Sulawesi Tenggara yang menuju dari Konawe Utara menuju Provinsi Sulawesi Tengah, menuju Morowali. Nah, di studio kami telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten untuk memberikan kita informasi terkait tentang permasalahan dan memberikan kita solusi penanganan kasus yang terjadi di Konawe Utara, khususnya di desa di Kecamatan Auheo yang kita tahu saudara kurang lebih hampir 2 bulan terjadi genangan air dan mengakibatkan jalur Trans Sulawesi ini sedikit gagal total dalam hal arus transportasinya. Nah, dapat saya informasikan saudara, kondisi saat ini di lokasi tersebut masyarakat harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp100.000 untuk roda 2 dan roda 4 bisa sampai Rp1 juta agar bisa melintas di jalur tersebut. Nah, nantinya narasumber kita akan memberikan kita informasi terkait solusi yang terbaik terkait permasalahan itu. Nah, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, Bapak Yudi Kardian, STMT. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar hari Baik. ini? Alhamdulillah. Bapak Kepala BPJ Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberi kita informasi tentang permasalahan ini. Nah, selain itu saudara hadir pula Satuan Kerja Wilayah 2 Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Lumbatin. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Siap memberikan informasi Pak ya? Oke. Kedua narasumber kita yang memberikan kita informasi terbaik tentang permasalahan ini. Namun sebelum kita menjurus ke permasalahan tersebut atau tema yang kita angkat pada pagi hari ini, terlebih dahulu mungkin masyarakat yang belum mengenal apa sih BPJN, Kepala BPJN akan memberikan kita penjelasan tentang tugas dan wewenang dari BPJN Pak. Gimana nih Pak? Apa sih di BPJN? Masyarakat ingin mengetahui Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami BPJN adalah singkatan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Nah, ini kami adalah perpanjangan dari Kementerian Pekerjaan Umum, di mana kami di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, di mana kami bertugas untuk menjaga jalan nasional yang ada di Sulawesi Tenggara, gitu. Nanti ini tiap provinsi memang punya BPJN. Kebetulan kami di Sulawesi Tenggara, kami ditunjuk untuk mengawasi dan juga menjaga jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Pak, kalau untuk di Sulawesi Tenggara ini Pak, jalan nasional kita ini kalau ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan juga ada kabupaten kota gitu Pak. Nah, khusus untuk jalan nasional ini kurang lebih berapa kilometer gitu Pak? Baik, baik, betul Mas. Tadi yang pertama bahwa kewenangan jalan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, ini ada tingkat kewenangannya masing-masing. Nah, untuk jalan nasional ini berarti di bawah kendali kami pusat di Kementerian PUPR, di Kementerian PU. Nah, ini panjang jalan nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 1490,84 kilometer. Oke, 1.900 Pak ya, 1.490. Berarti dari jumlah jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih banyak jalan nasional Pak yang ditangani Pak ya? Iya, Jalan nasional dan jalan provinsi yang untuk provinsi gitu Kak ya. Tapi memang kalau BPJN Sulawesi Tenggara itu hanya menangani jalan. Kalau jembatan Pak, iya, itu juga Kak ya? iya. Jadi di mana jalan dan jembatan itu satu kesatuan. Kesatuan gitu, tidak bisa dipisahkan gitu Pak. Iya. Ya, oke, mungkin publik bisa mendengar langsung peran dari pihak BPJN dan sesuai dengan diskusi pada pagi hari ini terkait tentang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Auheo. Nah, terkait tentang hal tersebut Pak, Bapak kan dari pihak BPJN yang sangat mengetahui kondisi terakhir dari permasalahan tersebut Pak. Dan nah, masyarakat ingin mengetahui mungkin masyarakat yang berada di wilayah Kota Kendari yang belum sama sekali melintas di tol tersebut, gimana sebenarnya Pak, awal terjadinya pada bulan berapa dan saat ini gimana kondisi terakhir Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, memang di Kabupaten Konawe Utara tentunya, ini sebetulnya terdapat 4 titik banjir. Ini titik banjir yang pertama ada di Desa Horoe,
Kecamatan Oheo. Titik banjir yang kedua ada di Desa Uuhialu, Kecamatan Ohoe. Banjir yang ketiga adalah Desa Sambandete, Kecamatan Oheo. Nah, ini yang mungkin sedang banjir sekarang ya. Titik yang keempat adalah di Desa Polara Indah, Kecamatan Langgikimah. Jadi memang ada 4 lokasi titik banjir yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Kami dari Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, memang concern untuk mengatasi banjir yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Ini terbukti bahwa 4 titik banjir, ini 3 titik banjir telah kita selesaikan di tahun 2024. Pertanggal 31 Desember 2024, 3 titik banjir yang ada di Kabupaten Konawe Utara ini telah kami selesaikan. Menyisakan 1 titik banjir ini yang kami sebut banjir 3 ini. Gitu. Berarti 3 ini kalau persoalannya Pak, kalau kita banding antara 3 titik dengan 1 titik yang masih banjir gitu, belum selesai penanganannya ini Pak. Ya. Gimana Pak terkait tentang, skalanya gitu yang berat ringan gitu Pak? Baik, tentunya yang pertama kita harus lihat dulu nih penyebab banjir apa nih. Tentunya penyebab banjir banyak faktor ya, mungkin ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, mungkin kalau kami melihatnya ini intensitas hujan yang cukup tinggi. Memang menurut informasi BMKG, di bulan-bulan awal tahun ini memang intensitas hujan di keseluruhan Sulawesi Tenggara ini sangat tinggi, informasi dari BMKG. Tentunya dengan adanya intensitas hujan yang cukup tinggi ini tentunya membawa debit atau volume air juga sungai yang sangat tinggi. Nah, tentunya di lain itu pula ada faktor-faktor lain tentunya. Nah, dari curah hujan yang sangat tinggi ini yang salah satu menyebabkan ini terjadinya banjir yang sekarang di Lambadete ini. Oke. Ya, sebelumnya Saudara dapat saya informasikan, ya kemarin juga dari pihak, DPR RI dalam hal ini Komisi 5, Pak Ridwan Kamil langsung meninjau ke lokasi bersama dari pihak BPJN dan juga, BWS serta, pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Konawe Utara, dan telah ada solusi yang diberikan. Oke, Pak Lumantri selaku Satgas Wilayah 2, sebelum terjadi banjir di lokasi yang saat ini, sulit dilintasi gitu Pak Lumantri, memang BPJN sudah melakukan tidak, perbaikan jalan dekat-dekat pernah nonton penimbunan Pak, gimana Pak? Makas. Kejadian banjir ini semuanya terjadi pada tanggal 19 Maret. Sebelumnya itu kami dari pihak Satker Penjiwa dalam hal ini PPK 2.3 telah melakukan upaya-upaya mitigasi dan mana telah dilakukan peninggian badan jalan. Namun karena kejadian banjir ini arus air cukup deras sehingga badan jalan kita tergerus karena kudapan banjir. Oke, tapi memang penimbunan itu karena, jalannya rusak atau memang untuk mengantisipasi kalau banjir terjadi, tidak meluap di jalan tersebut atau gimana ini Pak Lumantri? Memang selama beberapa tahun belakangan itu di daerah khusus di daerah Sambandete ini memang sering terjadi banjir sehingga karena struktur perkerasan jalan sendiri memang sudah sedikit terganggu. Kemudian kami ke lapangan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengantisipasi luapan air. Kami berupaya meninggikan badan jalan kepada keadilan sementara sama dari upaya mitigasi. Berapa panjang itu Pak Lumantri? Yang kemarin itu di segmen itu di STA 19+100 itu kurang lebih 150 meter, 150 meter, 150 meter. itu memang berada di titik Kerendahan gitu Pak. Kalau dalam 1 tahun saja Pak Lumantri, data yang didapatkan dari BPJN ini biasa mencapai mungkin 3 kali atau hanya 1 kali saja musiman gitu? yang ini Kak akibat ini daripada perubahan tata guna lahan ini. Banyak di daerah Popotomaki. Memang ada di informasi oleh masyarakat banjir 1-2 jam itu pasti Meluap gitu Pak ya? Oke, mungkin yang ini baru perkiraan saudara Pak, mungkin yang dulunya sebagai daerah resapan yang ya diperkirakan sudah tidak ada lagi, otomatis air atau hujan yang turun akan meluap lagi Pak. Namun memang kita saya dapat informasikan saudara, jalur tersebut
mungkin perlu Bade juga berjawab, memang jalur tersebut memang sebelumnya sempat bermasalah ya, Pak? Sehingga mungkin, proses pengerjaannya, tidak dilanjut atau gimana? Atau mungkin dari kepala BPJN, Pak? Siap. Iya, Baik silakan. baik, terima kasih. Jadi memang, penanganan untuk di ruas yang banjir sekarang ini, di Lamban DT ini sebetulnya di tahun 2021 kita sudah ada penanganan. Jadi memang di sana sudah ada penanganan, tapi memang, waktu itu mungkin, terjadi mungkin, metode pelaksanaan dan juga, pekerjaan yang, waktu itu tidak tepat, sehingga terjadi pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak di jalur tersebut, sepanjang berapa itu, Pak, pemutusan kontraknya itu? Mungkin sekitar, ratusan meter, nggak sampai sekilo gitu, Pak? Iya, mungkin sampai 800 sampai 900 meter. Yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan, aturan atau gimana doang sehingga diputuskan gitu, Pak? Nah, jadi ketika, putus kontrak, memang di situ terjadi permasalahan hukum. Jadi ada permasalahan hukum, jadi memang etikanya ketika ada permasalahan hukum, kita tidak serta-merta langsung bisa memperbaiki. Jadi memang kita harus selesaikan dulu Selesaikan dulu gitu. hukumnya. Jangan sampai kita yang sudah kerjakan ternyata yang menggugat yang menang tuh, Pak, ya. Nah, dari situ memang, alhamdulillah di 9 Januari 2025 kemarin, ini, sudah ada putusan dari, pengadilan bahwa gugatannya dari pihak, eee, ketiga ini ditolak. Sehingga, kami dengan cepat segera menyelesaikan desainnya dan setelah itu kami mengusulkan untuk penanganannya. Oke deh. Jadi mungkin saudara bisa memperkirakan bahwa kejadian itu bukan dari tidak ada kepuliaan dari BPJN, tapi jalur tersebut yang sempat bermasalah sehingga BPJN tidak mau ambil resiko. Mungkin kalau tidak ada permasalahan di jalur tersebut atau putus kontrak, mungkin permasalahan itu tidak akan separah ini, Pak, BPJN ya. Oke. Nah, gimana, Pak, dari, setelah kita sudah putus dari pengadilan bahwa, BPJN bisa melanjutkan. Nah, gimana selanjutnya ini, Pak? Ya, selanjutnya kami di tahun ini sudah menyelesaikan desainnya dan juga kami sudah mengusulkan untuk penanganannya di tahun 2026 dan juga pelaksanaannya 2026 dan 2027. Ini multi-years. Multi-years gitu, Pak, ya. Tentunya ini kami butuh dukungan dari semua pihak agar nanti ini cepat terrealisasi, gitu Mas. Oke. Iya, Pak, kemarin kan sempat ada kunjungan, Pak, ya. Mungkin, saudara kita sempat menonton kunjungan dari pihak Komisi 5 yang peduli terkait tentang daerah Sulawesi Tenggara. Yang kita ketahui dari pemaparan Pak Ridwan Kamil mengatakan ini, bukan 1, 2 tahun terjadi, tapi sudah beberapa tahun terjadi gitu, Pak. Dan Pak Ridwan melihat langsung kondisi itu. Dari hasil, atau mungkin sebelum dari kunjungan itu, apa Bapak paparkan kepada pihak Komisi 2 gitu, Pak? Iya, baik, kemarin ketika kunjungan kami sampaikan juga ini penanganan-penanganan jangka pendek dan jangka menengahnya. Ini seperti apa? Seperti yang mungkin, diketahui, untuk penanganan jangka pendek ini tentunya sifatnya sementara, betul. Ini kita lakukan antisipasi apabila nanti terjadi banjir kembali, nanti kita sudah ada penanganan jangka pendeknya. Jangka pendeknya yaitu tadi, mungkin sudah terinfokan bahwa nanti kita bersama-sama dengan pemerintah provinsi akan membangun jembatan darurat atau jembatan beli. Jembatan Deli itu, Pak. Itu jangka pendek. Jangka pendeknya. Lalu jangka menengahnya seperti tadi saya sampaikan, alhamdulillah ketika permasalahan hukum sudah selesai, ini kami, usulkan untuk penanganan permanen. Penanganan permanen di tahun 2026 dan 2027. Ini penanganan permanennya seperti apa? Ini, rincinya mungkin nanti ini penanganannya kurang lebih ada 745 meter. 750 itu untuk jangka panjang gitu, Pak, ya. Ya betul, mungkin 2 tahun lah, kalau 2 tahun ya menengah lah ya, Gitu, Pak, ya. Jadi, kita akan bangun jembatan sepanjang 745 meter. 740 sepanjang 750 meter. Iya. Nah, kemarin itu sudah ya dari peninjauan saya ke Kompas TV sendiri langsung melakukan peliputan dan juga mewawancara dari BPJN dan juga dari Komisi 5, RI. Nah, dari perjuangan itu DPR RI berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak DPR untuk mengalokasikan anggaran di, lokasi tersebut terkait untuk pembuatan jembatan jangka panjang. Nah, kita akan tahu berapa besar dana yang akan diperlukan oleh BPJN. Baik saudara, kita tahan dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami.
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Bagi saudara yang baru menyimak program Sapa Kendari, kami sudah masuk di segmen 2. Ya, tadi dari segmen pertama, namun sebetulnya dapat saya informasikan bahwa narasumber pada pagi hari ini yang begitu berkompeten itu memberikan popmaster tentang tema yang kita bahas pagi hari ini, yaitu dari Kepala BPJN Sulawesi Tenggara dan juga Ketua Satker Wilayah 2 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari segmen 1 berbagai permasalahan atau solusi atau yang telah dikerjakan oleh BPJN untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Konawe Utara terkait tentang banjir di lokasi Trans Sulawesi. Nah, di sesi terakhir tadi ada pertanyaan yang belum diselesaikan oleh pihak BPJN terkait tentang program jangka panjang terkait untuk mengatasi banjir yang dirasakan masyarakat ketika akan melintas di jalur Trans Sulawesi ini, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan ini, Pak, untuk program jangka panjangnya ini. Baik, mungkin seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa nanti kami ini akan membangun jembatan sepanjang 745 meter. Ini memang di kami ini sudah masuk dalam usulan anggaran di tahun anggaran 2026 dan 2027. Nah, ini total panjang 745 meter, ini terbagi dalam 3 segmen. Segmen pertama adalah jalan penghubung. Jalan penghubung dari arah Kendari. Ini segmen 1 kita sebutnya ini sepanjang 318,8 meter. 318, Pak, ya? Ya, ini adalah jalan pendekat. Lalu segmen 2 ini adalah pile on slab-nya atau jembatannya. Ini sepanjang 304,2 meter. Dan yang ketiga, segmen 3, ini adalah jalan pendekat dari arah Sulteng, berarti Sulawesi Tengahnya. Ini kurang lebih sepanjang 122 meter. Jadi total nanti dari ujung ke ujung itu kurang lebih 745 meter. Jadi mungkin bayangannya seperti buat jembatan gitu, Pak, ya. Jadi buat jembatan melintasi area yang kebanjiran itu. Oke, berarti biar hujan keras gitu, Pak, sudah tidak bermasalah lagi ini. Ya, betul. Insya Allah kalau jalannya ya ini kita tangani. Tapi tentunya pasti sumber banjirnya juga harus Jadi ditangani. memang harus kompleks penanganannya. Jangan hanya akibatnya saja atau dampaknya, ya penyebabnya juga harus diatasi. Ini harus kompleks gitu, saudara. Tapi biar BPJN yang kita harus akui, kita harus memberi jempol bahwa mereka sangat sigap langsung menangani kasus atau permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat kita, ya. Dan gimana, Pak, kemarin itu ada juga selain dari dikunjungi oleh Komisi 5 Pak Ridwan Baik, juga dari itu kunjungan dari Pak Gubernur sendiri ini, Pak. Gimana hasil kunjungannya Pak Gubernur ini, Pak? Ya, baik. Mungkin kalau kunjungan Pak Gubernur, ini kan Pak Gubernur langsung melihat di lokasi, ya. Pak Gubernur berkolaborasi dari pemerintah provinsi berkolaborasi dengan kami dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Ini untuk mencari solusi cepat gitu, Pak. penanganan mengatasi banjir yang sekarang. Nah, ini kami sepakat kemarin Pak Gubernur dengan kami ini sepakat untuk membangun jembatan Beli. Ya, ini kolaborasi dari pemerintah provinsi, tentunya yang punya daerah juga pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dan kami dari Kementerian PU berkolaborasi untuk melakukan penanganan. Nah, ini alhamdulillah dibantu oleh Pak Gubernur. Ini seluruh anggarannya nanti dari pemerintah provinsi. Jadi anggarannya itu, Pak, ditanggung oleh provinsi. Betul. Provinsi Sulawesi Tenggara gitu, Betul. ya. Betul. Kalau tanggungan dari pihak BPJN Sulawesi Tenggara apa nih, Pak? Ya, tentunya kami yang pertama kami punya jembatan Beli. Jembatan Beli, ya. Betul. Memang kami selalu antisipasi terkait dengan bencana-bencana sehingga kami punya stok jembatan Beli. Oke. Ya, mungkin saudara bisa melihat langsung tadi pemberitaan dari Kompas TV terkait tentang
kerangka jembatan Beli. Ya, mungkin Pak Lumardin ini Pak secara teknis ini Pak terkait tentang jembatan Beli yang diperkirakan hanya memerlukan beberapa hari saja jalan ini sudah bisa dilintasi ini. Betul tidak Pak Lumardin ini? Tidak bisa jelaskan kenapa kami mintusan untuk memakai jembatan Beli. Pada saat kejadian banjir itu kami langsung ke lapangan untuk identifikasi titik-titik banjir itu ya sampai teknisnya juga sosialnya. Iya gimana tiap keamanan itu. Badan jalan itu tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup ya sebenarnya ya. Bukan aliran air sehingga kami memutuskan untuk membuka 3 titik orang dekat air. Jadi setelah identifikasi lapangan itu kami memutuskan membuka 3 titik di mana titik pertama itu yang dari arah Sulawesi Tengah yang terdapat. Nanti ya rencananya nanti mungkin dengan bukaan massa itu kurang lebih 18 meter. Terus di situ membutuhkan kurang lebih ya 8 segmen atau 8 panel panel lewat ya. Selanjutnya yang 2 titik ini kita buka untuk bukaan basahnya itu 9 meter, masing-masing 9 meter. Dengan kebutuhan Beli kurang lebih 10 panel kita Pak. Nah masyarakat juga yang bertanya, masyarakat umum kita yang belum mengetahui ini jembatan Beli, mungkin bisa digambarkan Pak Lumardin contoh-contoh yang jembatan Beli di Sulawesi Tengah yang pernah dipasang oleh pihak BPJN seperti di mana ini Pak? Yang ya paling sendiri ya atas Pohara. Oh Pohara ya, saudara bisa mengetahui bahwa itu jembatan Beli yang di Pohara itu bentuknya gitu saya sama bentuknya gitu Pak. Nah kalau jembatan Beli Pak dipasang itu apakah bisa dilintasi 2 kendaraan khususnya mungkin seperti jenis kendaraan yang seperti Avanza atau apa-apa bisa dilintasi atau memang hanya satu yang bisa melintasi gitu? Kalau mungkin untuk kendaraan kecil seperti Avanza mungkin masih bisa dilintasi Pak ya. Kendaraan dan truk di atas 8 ton Itu udah boleh Pak ya. Kalau jembatan Beli itu Pak kapasitas atau kekuatan yang bisa dilintasi itu seperti aspal itu kan 8 ton gitu Pak yang maksimal yang bisa dilintasi. Nah kalau untuk mungkin jembatan Beli Pak berarti yang bisa dilintasi itu karena kita ketahui ini jalur ini pasti kan akan dilintasi kendaraan berat ini sesuai kan daerah tambang gitu Pak. Ini barangkali telah terpasang nanti kan di pihak kami kan memasang kapasitas Thomas yang bisa melewati dengan kami batasi sampai 8 ton maksimal ya kan seperti halnya di aturan jalan nasional itu harus 8 ton ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya itu ndak cepat rusak atau karena yang melebihi kapasitas Pak ya, overload gitu Pak ya. Oke. Nah, Pak Lumbardi bisa dijelaskan korban yang kemarin kan sempat pasti melakukan peliputan BPJN, kepala BPJN juga langsung melihat menginstruksikan untuk membawa kerangka tersebut. Nah, gimana Pak secara teknis yang dilakukan hingga saat ini Pak? Saat ini mulai dari kemarin itu pihak BPN itu telah menyiapkan komponen-komponen rangka Beli ini yang terdiri dari panel, sena pelat lantai, belagar, siku belagar, siku penutup, kemudian aksesoris lainnya. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Pemda provinsi melakukan mobilisasi ke lokasi kita Pak yang kita anggap juga provinsi Pak. Pak ini masyarakat ingin tahu karena jangan sampai kan areanya cukup sulit juga ini Pak ya pemasangannya. Apakah Bang selalu berpikir jangan sampai memerlukan berapa bulan pemasangan ini baru bisa dilintasi? Gimana nih Pak Rumala itu dia? Dia untuk pemasangan berarti butuhkan waktu ya paling seminggu paling lama. Island kondisi lapang sampai saat ini belum bisa untuk berbuat. Gitu. Apa kira-kira Pak yang belum bisa kita berbuat ini Pak? Karena di lapangan masih ada air. Ada air itu Pak. Memang harus surut betul Pak baru kita bisa masuk ke pemasangan gitu Pak. Nah jelas ini kan lapangan itu harus dibuat pertanian jelas penimbunan dulu. Onan membuat semacam opelitan untuk dudukan rangka Beli. Selanjutnya dilakukan erection rangka Beli sendiri. Gitu. Kalau ditotalkan dari 3 titik ini Pak, sepanjang berapa ini Pak? Dari jembatan Beli kita ini Pak, ada 3 titik berapa ya? 3 titik itu yang di segmen pertama yang terpanjang itu kurang lebih 18 meter. Nah, kebutuhan Belinya tadi sudah saya sampaikan untuk kan 8 segmen. Jadi yang terbuka yang lintasan basah itu kurang lebih 18 meter gitu ya Pak ya. Jadi total mungkin saya dengar informasi sampai 36 meter totalnya semua Pak ya. Ya jadi mungkin jembatan Beli ini khususkan dengan titik yang terdalam gitu Pak ya pemasangan itu untuk jangka pendek saudara ya. Kalau jangka panjang ya seperti tadi kepala BPJN Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa panjangnya kurang lebih 700 gitu Pak 700. Nah
Pak, saya kembali lagi kepada Bapak. Ya, gimana Pak? Ini kan upaya jangka panjang agar tidak lagi terjadi hal tersebut begini Pak. Gimana itu untuk melaksanakan hal ini supaya tercapai betul Pak? Ya, ya tentunya yang pertama kami harus disupport dengan anggaran. Mudah-mudahan nanti anggarannya terrealisasi. Ini kami di 2026. Setelah itu kami nanti mungkin langsung action melakukan pekerjaannya. Karena ini nanti juga mungkin butuh pekerjaan khusus karena pile on slab ini pasti mancang. Oke, nanti tentunya nanti pelaksanaannya tentunya memenuhi kaidah-kaidah dan spesifikasi yang sudah ditentukan. Ini kami tidak mau juga ada kegagalan kembali, sehingga ini harus benar-benar dikerjakan dengan tepat tepat waktu, tepat mutu, Dan tepat biaya. Tepat biaya. Nah, menyinggung masalah biaya ini kita sebelum membahas ini Pak. Kurang lebih berapa kebutuhan biaya yang untuk jangka panjang tersebut ini Pak? Iya. Kami sudah melakukan estimasi dan perhitungan. Ini kurang lebih kami membutuhkan 60 miliar. 60 miliar untuk pemasangan jembatan Pak. Itu sudah jembatan di Kuala kan jembatan permanen atau gimana ya? Betul, udah permanen. Permanen, jadi biar hujan juga ya mungkin sudah tidak terganggu gitu Pak ya. Gitu. Jadi gimana Pak kolaborasi dengan pihak dalam hal ini Pak Ridwan ini? Iya, mungkin kalau nanti Bapak Ridwan Bae mungkin mendorong atau mengawal juga nanti terkait dengan usulan anggaran. Tentunya nanti mudah-mudahan dari pemerintah, dari Kementerian PU alokasi anggaran tersedia sehingga ini bisa nanti cepat terrealisasi. Realisasi. Pak, jika anggaran itu bisa disahuti, sebenarnya ini sih kewenangan dari pihak dari Komisi 5 Pak ya. Dengar-dengar ini Pak, apakah bisa dana itu cair untuk tahun ini Pak? Agak segera ditangani ini Pak. Iya, pada prinsipnya kami Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara siap mau menangani, misalnya alhamdulillah kalau tahun ini terrealisasi kami siap, tapi kalau misalnya memang tahun depan juga kami siap. Intinya kami siap, Mas. Intinya BPJM siap untuk mengatasi hal tersebut Pak, agar tidak terulang lagi. Karena kita ketahui saudara, dapat saya gambarkan bahwa seminggu saja dana yang berputar di daerah itu kurang lebih 150 juta rupiah. Sebulan bisa miliaran itu. Nah, masyarakat bisa berpikir kenapa dana miliaran itu digunakan untuk pembangunan jalan permanen agar tidak terulang lagi di setiap tahunnya gitu. Ya, Pak, ini masih ada waktu gitu Pak. Gimana Pak untuk jalan di Sulawesi Tenggara sendiri ini Pak? Kalau kita lihat untuk jalan Sulawesi Tenggara yang ditangani oleh BPJN itu jalan nasional gitu Pak. Bapak melihat dari kacamata BPNJ melihat ini gimana jalan-jalan di Sulawesi Tenggara kita ini? Baik, seperti tadi di awal kami sampaikan secara keseluruhan ya di Sulawesi Tenggara. Tadi total panjang jalan nasional yang kami jaga itu 1490,84 kilometer. Nah, kami punya namanya kondisi kemantapan jalan. Jadi artinya kami melihat dari 1490,84 kilometer ini yang kondisinya mantap berapa. Ini kami lakukan survei setiap tahunnya. Ini kondisi kemantapan jalan ini 97,89%. Nah, ini tentunya untuk jalan nasional ini udah di atas nilai ya baik 97,89. Nah, tentunya ada dengan rincian kondisinya baik ada 42,76%, yang kondisinya sedang ada 55,13%, yang rusak ringan ini ada 1,91%, dan yang rusak berat ini ada 0,20%. Oke. Nah, tentunya kalau dikilometerkan dari 1490,84 kilometer, 0,20% itu kurang lebih di 3 kilometer. 3 kilometer. Iya, 3 kilometer. Nah, tentunya yang di Samban DT ini yang tentunya ini kurang lebih ada 1 kilometer. Nah, itu yang Sisanya 2 kilometer ini terkhusus di Sulawesi Tenggara ya. Memang harus talikan jempol ini kepada BPJN. Dan sekian jalan yang ditangani oleh BPJN hanya 0, sekian Pak, atau 3 kilometer saja Pak. Yang salah satunya itu di Konawe Utara yang sekarang banjir itu 1 kilometer. Berarti 2 kilometer itu terbagi bagi. Berarti hanya berapa meter saja di setiap kabupaten ya Pak. Dan memang saya juga sempat ya sering melintas di Kolaka Utara melihat jalan-jalan sekarang. Memang kalau jalan yang nasional ya tampil beda Pak penerangannya Pak. Ya Pak, di sisi terakhir kita ini Pak, masih ada waktu ini Pak, harapan Bapak kepada masyarakat kita khususnya
terkait tentang permasalahan yang terjadi di Trans Sulawesi di Kecamatan Ohe ini, Pak? Buat penasaran dulu kita. Baik, tentunya kami dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara ini turut prihatin dengan adanya bencana banjir ini. Tapi tentunya untuk mengatasi bencana banjir ini yang berdampak kepada jalan nasional, ini tentunya perlu kerjasama semua pihak untuk melakukan penanganan. Baik itu dari kami sendiri, Kementerian PU yang punya wewenang. Kementerian PU ada kami di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, ada Balai Wilayah Sungai, ada juga pemerintah provinsi, ada juga pemerintah kabupaten kota, dan tentunya pihak-pihak lain yang nanti tentunya harus berkolaborasi, bekerja sama bahu-membahu untuk mengatasi banjir di Asera ini. Oke, baik saudara, mudah-mudahan dari informasi yang diberikan kita dua narasumber kita yang sangat berkompeten ini memberikan solusi terkait tentang permasalahan yang terjadi di Konawe Utara. Saya Silvian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.